Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Seviani dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait materi kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Yuk kita masuk aja ke pembahasannya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait 1. Pengertian moneter, 2. Pengertian moneter menurut para ahli, 3. Jenis-jenis kebijakan, 4. Tujuan kebijakan, dan yang kelima atau yang terakhir, instrumen kebijakan moneter. Pengertian moneter. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman atau margin rekrutmen, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal seperti keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, stabilitas harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Masuk ke pengertian menurut para ahli. Berdasarkan pengertian dari Muwana Nangga, pengertian kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Dan yang kedua, menurut Budi Moneter, yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan, yaitu dengan menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan penawaran barang, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran suplai atau distribusi barang. Dan yang ketiga, menurut M. Natsir, yang dimaksud dengan moneter polis adalah segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter seperti uang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir dari Peri Warjilyo. Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk aggregate moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan moneter yang dilakukan dengan memperhatikan siklus aktivitas ekonomi, sifat ekonomi, dan faktor ekonomi suatu negara. Selanjutnya kita masuk ke materi 2 jenis kebijakan moneter. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. 1. Kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut kebijakan uang longgar, yaitu kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Secara keseluruhan di seluruh negara, tujuan kebijakan moneter ekspansif adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi akan semakin tinggi. Kebijakan moneter ekspansif utamanya melakukan penambahan uang yang beredar dalam masyarakat agar roda perekonomian semakin berjalan cepat. Dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan moneter kontraktif yang disebut kebijakan uang ketat ialah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menurunkan tingkat inflasi. Tujuan kebijakan moneter kontraktif adalah mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Contoh kebijakan moneter di Indonesia beberapa contohnya ialah
Bank Indonesia melakukan lelang sertifikatnya, atau bisa juga melalui pembelian surat berharga di pasar modal. Tujuan kebijakan moneter yang pertama ialah stabilitas ekonomi, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat neraca pembayaran internasional, dan yang terakhir atau yang kelima menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan kebijakan moneter yang pertama ada stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Yang kedua ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan, ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan yang pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai. Dan yang ketiga, kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Dan neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi. Dan yang kelima atau yang terakhir, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Materi selanjutnya ialah instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, fasilitas dikonto atau discount rate. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Yang ketiga, rasio cadangan wajib atau reserves recruitment ratio. Dan yang keempat, imbauan moral atau moral persuasion. Instrumen kebijakan moneter. Pertama, ada fasilitas diskonto atau discount rate. Fasilitas diskonto adalah tingkatan bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjamkan uang kepada bank sentral. Ketika bank-bank umum mengalami kondisi yang mengharuskan mereka untuk meminjam uang ke bank sentral, pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Dan yang kedua, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau OPT merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibanding dengan instrumen lain. OPT dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual open market selling atau membeli open market buying. Surat-surat berharga milik pemerintah seperti open market selling dan open market buying. Selanjutnya atau yang ketiga ada rasio cadangan wajib atau reserve recruitment ratio. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang didapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank, sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Dan yang keempat atau yang terakhir, imbauan moral atau moral persuasion. Instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Melalui berbagai hal, bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Sekian presentasi dari saya. Jika dari materi yang saya sampaikan masih ada kekurangan atau belum lengkap, bisa komen di bawah ya guys. Terima kasih.